Saudara Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono membantah klaim hacker Bjorka yang menyebut telah membocorkan dokumen milik Presiden Joko Widodo. Melalui pesan singkat kepada Kompas TV, Saudara, Istana memastikan tidak ada data ataupun dokumen rahasia Presiden yang dicuri. Heru menyebut surat ataupun dokumen rahasia Presiden terenkripsi secara berlapis. Kata sandi dokumen pun setiap saat diubah sehingga tidak akan ada kebocoran dokumen BIN yang dikirim ke Presiden. Pesan singkat yang kami dapatkan, Saudara, tidak ada data isi dokumen yang terhack. Nanti ada penjelasan dari lembaga terkait BSSN, ujar Heru kepada Kompas TV. Ahli digital forensik Ruby Alamsyah menyebut data yang dijual oleh hacker Bjorka bukanlah dokumen kepresidenan ataupun BIN, melainkan tabel database yang berisi daftar judul surat yang biasanya didokumentasikan administrator, Saudara. Meski demikian, Ruby melihat aksi Bjorka ini dipicu klaim Kominfo yang menyebut dugaan peretasan dokumen di laman brickhead.to adalah berita bohong, Saudara. Bjorka mengklaim telah membocorkan lebih dari 678.000 dokumen berentang ataupun dengan rentang waktu 2019 hingga 2021 dalam bentuk file terkompresi berukuran 40 MB. Sepakat sama Pak Wawan, data tersebut bukanlah sebuah data dokumen surat BIN ke Presiden, confirm. Tetapi kalau dilihat data tersebut merupakan tabel dari sebuah database. Nah, tabel dari sebuah database yang berisi informasi-informasi seperti tadi. Nah, sayangnya memang si Bjorka kebetulan saat ini hanya menampilkan database yang terbatas. Jadi benarkah ada pembobolan dokumen Presiden dan Badan Intelijen Negara atau BIN oleh peretas atau hacker yang bernama Bjorka, Saudara? Untuk lebih jelasnya sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam, Saudara, juru bicara Badan Intelijen Negara atau BIN, Wawan Purwanto. Selamat malam, Pak. Jadi soal klaim peretasan yang bernama Bjorka yang telah membobol dokumen yang dikirimkan oleh Presiden ini, apakah memang betul dokumen rahasia atau seperti apa? Ya, setelah kami verifikasi tidak ada dokumen yang ke sana. Jadi tidak ada dokumen yang bocor, tidak ada. Jadi sekali lagi dipastikan tidak ada dokumen yang bocor ya, Pak? Tidak ada. Kita kan terenkripsi secara berlapis dari semua yang ada itu. Kemudian juga ada kripto ya, persandian. Apalagi kalau misalnya sampai surat ke Presiden itu sudah sandi-sandi khusus. Dan hanya dibuka dengan sandi khusus pula. Jadi tidak bisa seperti itu. Untuk hal-hal yang secret memang biasanya tidak ada surat gitu ya. Tapi ketemu. Jadi apa langsung itu yang dibocorkan oleh Bjorka kalau hemat Anda? Kalau melihat dari situasi, dari apa yang saya sudah coba verifikasi, tidak ada data dokumen yang bocor dari kami. Makanya klaim-klaim seperti ini kan bagi saya itu tidak benar gitu ya. Dan kami tetap kebijakan-kebijakan yang ada yang ditindaklanjuti oleh pemerintah maupun juga jalur-jalur di bawahnya ya tetap berjalan sebagaimana mestinya, tidak ada kemudian terjadi sesuatu atau gangguan. Jadi kami tetap berpandangan bahwa apa yang mereka katakan sebuah kebocoran dokumen itu tidak terjadi. Hemat Anda, Pak Wawan, kenapa akhirnya Bjorka berani mengklaim bahwa bisa membocorkan dokumen Presiden ataupun BIN? Ya, kalau orang mengklaim kan itu kan sangat personal lah, artinya bagi dia sendiri yang mengklaim gitu. Tapi pada faktanya kami kan juga memverifikasi pihak kami sendiri, dan setelah
kita telusuri tidak ada dokumen yang bocor sebagaimana klaim-klaim sepihak. Kalau klaim-klaim sepihak seperti itu kan ya berarti kan secara personal dia menyatakan begitu. Tapi setelah kita lakukan upaya-upaya verifikasi, kita aman-aman saja dan dokumennya tidak ada masalah. Yang kami lakukan penelitian itu. Demikian. Klaim yang disampaikan Bjorka akhirnya terbantahkan. Apa follow up yang dilakukan oleh BIN? Membiarkan begitu saja atau seperti apa? Untuk mengantisipasi tidak ada klaim-klaim selanjutnya begitu. Sebetulnya kalau dari semua instansi yang ada di Indonesia terus meningkatkan capacity building dari baik teknologinya maupun juga dari SDM-nya. Dan tentu kalau hanya membeli peralatan-peralatan saja kan tidak cukup karena pasti akan tahu kelemahan dari pihak produsen. Kita tentu juga melakukan upaya-upaya research and development untuk pengembangan sendiri sehingga chip-chip yang dihasilkan itu lebih kita kuasai dan dipahami oleh para ahli yang ada di sini sehingga tidak bergantung secara teknologi kepada pabrikan. Semuanya tujuannya adalah untuk memperkuat capacity building untuk next time tetap tidak bisa tangguh. Demikian. Baik. Pak Wawan, terakhir bagaimana Anda memastikan bahwa tidak akan ada dokumen presiden ataupun BIN yang bobol ke depannya? Ya, kami karena selalu pakai samaran. Jadi apa yang ada di situ misalnya nama ya nama samaran. Kalaupun misalnya tujuannya A sebetulnya B gitu. Jadi tidak ada yang tahu kan hanya yang pemegang sandi dan kripto tadi. Kalau orang-orang siapapun yang buka tidak bakal tahu. Itulah yang saya bilang tadi bahwa kripto yang diubah secara berkala dan otomatis terus dilakukan, ini yang membuat dokumen itu tetap aman. Baik, tetap aman ya Pak. Baik, terima kasih juru bicara BIN Pak Wawan Purwanto telah berbagi informasi di Kompas Malam.